Dan katanya lu ribut dari SD. Gue disediain kayak pisau dapur belati gitu, terus disuruh kencingin pakai air kencing gue. Soalnya kata dia bilang gini, dia bisa tembusnya pakai air kencing yang masih belum keluar sperma lah. Masih bocah. Bang, tangannya gue jepit nih ke ini nih, kelingkingnya gue congkel begini pakai itu. Cek gitu. Yo brother sister, balik lagi sama kami di Cerita Teman Nongkrong. Hold up. Halo Dap, selamat datang di Plastik Hitam. Gokil. Permintaan lu nih dari Victor ya kan? Victornya nih ya kan daerah Tangerang Selatan. Lu rapi amat cing. Iya nih ada kawinan ya kan. Ada kawinan ya? Dari channel seberang, channel seberang. KKS 512. Brother kita. Brother. Selamat menempuh hidup baru ya buat Yunus Martin Wamaer. Iya bang. Semoga kehidupan yang barunya lancar sampai tutup usia. Amin amin. Semoga sakinah mawaddah warohmah dan cepat diberikan momongan. Gue penasaran dengan bayinya cing, mukanya kayak Bang Yunus nggak? Ya nih bang, lu dari channel Plastik Hitam ya? Iya, plastik hitam. Plastik Hitam. Channel. Depannya halo Da. Halo dah, Apa tuh? danger and brotherhood, persaudaraan berbahaya. Dengerin. Dengerin. Jadi kita sekalian mampir ke sini dan kebetulan Bang Monyong bersedia cing. Iya, hampir dari Kota Yunus ya. Dan Bang Monyong alhamdulillah nerima nih kita datang sini nih dengan Direpotin sama kita ya kan, aduh harusnya tidur tapi nggak apa-apa Bang, kita menjalin silaturahmi ya. Iya. Tidak sebatas konten. Sebelah kita ini ada Bang Andre. biasa dia Bang Andre. Bang Andre bener. Bang Andre. Biasa dipanggil Monyong. Nah, abang kan punya channel juga nih ya. Di Plastik Hitam tuh lu ngomongin apa bang di channel YouTube lu? Itu cerita tawuran juga, edukasi dan segala macamnya lah. Pokoknya kepoin aja langsung ya. Subscribe lah, bantu cuy. Iya, Ya bantu kan? subscribe. Awal-awal mula nih sekolahnya di mana Bang? Kan banyak yang belum tahu lu di mana gitu. Iya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Andre, panggil Monyong. Sekolah di Yamija Ciputat, basis Gintung. Basis Gintung. Iya. Yamija. Daerah mana itu bang? Itu di belakang Win, di depan masjid Win Hidayatullah. Ya itu loh. Oke. Pokoknya dekat situ ya. Oh itu SMK ya? SMK. SMK. Kok ke sono sih? Iya, diajak sama teman. Bukan karena diri sendiri? Bukan diajak gitu. Karena teman. Iya, soalnya di Bijer nggak boleh, di Sasmita apalagi gitu ya kan. Makanya masuk apa tadi? YMJ ya sebutannya. Iya. Oke, YMJ. Pak fullnya apa? Yamija. Yamija. Yayasan Miftahul Jannah. Keren. Itu namanya udah surgawi banget. Lulus ya bang sampai sono lulus? Lulus bang, alhamdulillah. Alhamdulillah Bang ya. Alhamdulillah. Nah kan banyak banget kabar yang beredar nih ya kan di komentar bahwa lu yang tadi lu bilang lu pengen masuk Bizer nggak boleh. Iya, Sampai akhirnya lu ngikut Bizer. iya. Jadi kita cerita singkat aja. Kenapa Bang? Itu jadi di tempat di Victor ini ada abang-abangan banyak lah yang di Bizer. Cuman kita sering ngikut pas masih SMP ya, sering ngikut dia ribut pada. Jadi pas masuk SMK juga sama, tetap ngikutin dia pada warwiri lah, ibaratnya jalan-jalan ketemu sama ini. Berarti lu seringnya ke Bijer ya daripada sekolah sendiri ya? Iya. Oke kan sebelum ini Bob, sebelum tadi kita tag ini kan kita ngobrol dulu ya seperti biasa. Pasti. Dan katanya lu ribut dari SD. Iya bang. Gila serem amat ya. Pernah Ada suatu apa kisah ya? lah. Nyucuk ya kan. Pernah inilah ya. Nyucuk orang di sekolah dasar gitu. Gimana itu bang? Jadi ceritanya nih dari awal kali ya. Oh iya, soalnya SD gue tuh main gundu. SD gue sama. Apa itu? Main Nggak ngerti kan lu anaknya nggak main sih SD. main gua anjing. Nggak, lu nggak main. Gua main gambaran, gua main cupu gambaran, tajos masih main gue. Nggak. Oh, lu gimana Bang? Lu udah danger dari SD nih. Jadi ceritanya gini bang, gue nyari temen nih mau nongkrong. Oke. Kan biasa kan dia pada nongkrong di lapangan bola tuh. Lapangan bola itu ngelewatin biliar.
Jadi di sebuah biliar gue nendang-nendang batu nih bang. Batunya ngontal ke kaca biliar, pecah. Dikejar-kejar tuh sama yang jagain. Ditangkap, diajak ke ruangannya. Dia bilang gini, kalau lu mau gue laporin ke orang tua lu, apa lu mau ikutin cara gue gitu, apa namanya, biar gue nggak dilaporin lah ke orang tua gitu. Udah ngikutin dia daripada dilaporin ke orang tua ya kan. Nah, di situ jadi orang yang jagain itu kesel sama pemain biliar yang ada di situ bang. Karena doi nggak bayar. Rusuh lah, buat rusuh terus di situ. Udah gitu orang yang itunya punya ilmu kebal. Nektok lah. Iya, gue disediain kayak pisau dapur belati gitu, terus disuruh kencingin pakai air kencing gue. Soal kata dia bilang gini, dia bisa tembusnya pakai air kencing yang masih belum keluar sperma lah. Masih bocah. Iya. Nah di situ gue dikasih pisau tuh, dikasih unjuk orangnya. Itu orangnya yang itu gue jalan, gue encus, gue encus pantatnya, gue encus perut pinggiran nih. Abis gue kayak gitu, gue cabut langsung lari. Sekenceng-kencengnya tuh ngumpet di tong setan, namanya ada di sini, daerah sini namanya tong setan, bekas semen pabrik semen. Jadi awal mulanya emang karena lu buat ini ya, suatu kesalahan ya, yang mecahin ini biliar. Lu mau aman gak nih daripada gue ke orang tua lu? Akhirnya lu disuruh ini. Iya begitu. Akhirnya gimana bang? Akhirnya gue kabur tuh, tapi semenjak itu dia dibawain ke mana gitu kalau nggak salah. Terus gue disamperin lagi, besoknya dicariin lagi. Dia tahu itu yang jaga biliar, tahu tempat tongkrongannya, tempat tongkrongan gue. Di situ gue dikasih duit 300.000. Masih SD, duit 300.000 segitu. Udah menjadi petarung bayaran dari SD. Gokil. Gua ini bang kaget bang, maksudnya aduh SD kan harusnya bermain ya. Itu udah tahu jalanan gitu. Itu nggak disengaja juga Nggak sih bang. sengaja juga ya. Cuman kejadiannya jadinya gitu. Tapi kan yang lu Iniin. korban, gue boleh ngomong korban gak bang? Iya. Itu kan dia pasti tahu muka lu dong. Tahu bang. Terus lanjutannya gimana? Itu dia tetap nyariin tapi nggak ketemu gua 2 minggu. Abis dari pembayaran penjaga ngasih ke gue 2 minggu, gue di rumah tuh nggak keluar kemana-mana. Ngumpet aja tuh selama 2 minggu itu. Dan akhirnya lenyap aja tuh beritanya tuh. Sendiri. Dia kalau nggak salah pernah dengar kabar dia pergi ke daerah Jombang, Bintaro kalau nggak salah. Si orangnya itu. Iya. Jadi dia nggak main lagi ke sini. Itu dari orang inilah, luar pulau. Sekitar umur berapa waktu lu SD kuliah? Gue umur 9-10 tahunan. Dianya Kira-kira 28-30. Gila nggak lu? Parah. Gila nggak lu? Gini bang, maksud gua, lu kan waktu itu masih di bawah umur ya? Iya. Apa yang buat lu berani? Itu karena tekanan gue takut dilaporin ke orang tua. Itu sih. Padahal lu berani nusuk, kenapa nggak tusuk orang yang neken lu? Iya juga ya. Iya itu yang maksud gue yang gue pikir. Namanya bocil disuruh cing, mungkin gimana ya, beda karakter juga mungkin pada saat itu kan. Dari si Bang Monyongnya udah ini juga, udahlah daripada gue dilaporin orang tua mungkin gitu. Itu sih yang pertama, gue takut diinin bang. Takut dilaporin ke orang tua, takutnya digimana-gimanain. Iya benar sih. Tapi nggak tembus sih ke orang tua, itu senyap. Orang kita kalau main bola ya mecahin genteng juga kan ini ya, suka panik, takut. Ya, jadi apapun caranya mungkin salah satunya yang tadi, lu daripada nggak ini lu yaudah akhirnya terpaksa melakukan ya. Ini terpaksa ya, bukan karena keinginan ya. Gokil sih dari SD udah petarung bayaran nih. Sampai akhirnya masih ada mau cerita lagi bang, apa sampai situ gimana? Pas SD, dari cerita SD di situ. Di situ ya. Iya. Sampai akhirnya gue berarti ngelongkap nih bang ya. Lompat ya kita ya. Menuju dewasa lah. Menuju dewasa. Agak dewasa. Agak dewasa, di mana ada tragedi Tamrin bang. Oh. Yang tadi lu ceritakan ke kita. Sekolah Tamrin. Iya. Dari awal lagi nih ceritanya. Posisi lu berarti masih di IMJ. Udah di kelas 2. Kelas 2 di IMJ. Jadi itu pertamanya anak Gang Sukun ribut kampung bang. Ribut kampung, bocah sebelah kampung itu jebol. Jadi dia nggak terima pas mau berangkat sekolah,
di gini-gini dikatain, "Woi, ayo main yuk." Janjian gitu bang. Terus yang itu nggak mau ya karena dia sendiri dan temennya itu dia ada sekitar 5 orang lah, 2 motor, ada yang ditigain ada yang duain. Karena kalau jumlah mungkin dia nggak mau nampung ya. Dia nyamperin tuh ke tongkrongan sekolah di warung. "Woi, tadi gua dipantekin nih sama anak Tamrin." Yaudah, ntar siang yang anak pagi suruh cabut aja istirahat, yang anak masuk siangnya suruh cabut, suruh datang duluan. Kita ke Tamrin, ngandalin aja tuh situ. Jadian tuh bang, jadi gue 15 orangan, gue ke Tamrin. Itu yang anak paginya Tamrin mau pulang, anak siangnya Tamrin datang mau masuk sekolah. Iya, itu kan wah tau lah jadi kayak gimana banyaknya. Oh berarti ada siang ada pagi? Iya, ada siang ada pagi. Itu banyak banget dia raketnya. Itu gue ributin bang depan sekolahannya sampai masuk ke dalam. Dia tapi nggak mau ngeributin, malah yang ngeributin guru. Jadi ributnya sama guru, parah bener. Lu 15 orang lawan sebanyak itu? Iya, 15 orang. Nggak ada rasa gonteng lah bahasanya, nggak ada rasa buat nggak jadi dah gitu. Enggak, itu soalnya gimana ya, kita udah ada yang dipercaya juga dari setiap orang itu, kita percaya wah dia nggak bakal ninggalin. Oh udah di ini silent lah gitu ya. Iya, dia nggak bakal ninggalin nih. Jadi sama-sama ngandalin dah gitu. Wah dia nggak bakal ninggalin nih. Udah kita jalan naik patas, cepet 2 aja. Nama patasnya? Iya, patas turun, dia pada rame kan pinggir jalan tuh sama dalam. Udah langsung kita gebel tuh habis. Sampai ke dalam dia. Hancur dah pokoknya lebur. Guru sampai turun cing. Gurunya turun bang. Gila, berarti lu bisa ngebayangin lah. Iya lu nggak takut bang sama guru dia gitu? Tetep bang ributnya. Ya Allah, menggunakan BR. Iya, gear, CR, lewang. Gurunya? Gurunya pakai bambu-bambu. Ya Allah, anjir. Ini nggak boleh ditiru ya. Ini menceritakan masa lalu aja. Kenapa lu seberani itu bang? Ngisi nggak sih lu? Sempet sih ngisi bang. Itu yang bikin. Itu udah ngisi tuh waktu itu tuh. Itu abis dari cerita ini nih. Itu boleh ceritain sedikit bang, bahwa lu ada luka yang mendalam ya, maksudnya kenapa lu bisa benci sama sekolahan Sasmita waktu itu ya? Itu jadi pas SMP bang. Pas SMP? Ceritanya mau ribut sama 2 GNR nih di Kebun 6. Ribut sama 2 GNR, kita dipantekin, kita ributin tuh, jebol dia bang. Jauh, dia ada abang-abangannya dia dari Sasmita Jaya. Dia ngin muka Agut. Wah lu yang sering mantekin gue Victor nih salam dari gue basis Gunung Sindur. Cepet, awalnya pengen nganin muka, cuman ketahan, kena ini nih. Kena ini, awalnya nih. Pas baca kedua kali kena ini. Oh ini jelas sih. Iya. Nanti mungkin di foto biar ini ya. Wah, itu ada yang lucunya juga bang. Itu kan ada gang segini nih bang. Itu dari masa gua udah pada masuk begini-begini bang. Udah pada setengah badan pada mau kabur. Soalnya yang ributinnya STM ya kan. Gitu sih. Berarti di SMP, apa itu kejadian kan saat lu SMP dong berarti ya? Iya, kejadian pas SMP kelas 3 mau lulusan. Iya. Tapi baru mau menjelang UN. Jadi itu yang ngebuat dia ini sama Sasmita sih. Aduh, gue tahu. Emang itu berapa jahitan bang? Ini dalam 15, luarnya 21. Waduh bang. Jadi luar dalam bang. Soalnya gimana ya? Sampai tulang juga sampai kelihatan sih, sampai meluap begitu. Di sini jelas sih, kalau dari sini jelas sih kalau lu bisa ngeliat sih ya. Aduh. Nanti deh gue tampilin fotonya. Itu dari luka itu lu nggak kapok bang? Wah malah makin jadi bang. Oh malah makin panas. Wah jadi semakin gila dah. Jadi setiap hari mantekin Sasmita, dia ada yang naik motor, naik mobil, naik beman, pasti gue bantek. Jadi awalnya emang karena gitu cing. Apa tuh? Ya Karena ya perselisihan, akhirnya jadi dendam. sekarang udah nggak dendam kan? Udah Bang? nggak. Udah CS sama Bang Yunus sama gila. ini yang sekarang lagi melepas keperjakaan. Iya. Iya. Keren sih, gue keren nih. Adanya kayak gini buat lo yang masih menilai bahwa nanti gimana bang kalau masih dendam, ya buktinya kita nyontohkan hal yang baik ya. Udah enggak kok gitu. Keren menurut gue keren.
Sampai di mana ada tragedi yang cukup parah yang belum pernah lu ceritakan, Bang. Iya. Ini gimana ngomongnya, Cing ya? Rokok dulu kali. Iya, boleh, ngerokok. boleh. Sama ngerokok aja, Bang, santai, Bang. Ceritanya ini cukup tragis sih, karena emang gue sebutinnya nggak apa-apa, Bang ya. Lu ini kuku nih, cuy. Ini kuku. Terus ini gitu ya. Congkel. Aduh anjing. Kalau kata di film kayak di Saw lah ya, kayak di film Saw. Apa yang membuat lu melakukan hal itu, Bang? Jadi gue nongkrong di Bintaro nih, dari ada anak IMJ rumahnya di Bintaro. Mau pulang. Itu ada 2 orang. Dia nyebutin, Bang. Tapi dia pakai baseball bunda kandung, tapi dia nyebutinnya borcil. Oh. Jadi salah kostum. Iya. Gue dipantekin di situ, mau dicagarin lah banda-banda. Kata gue, kan depanan dah nyari tempat sepi, gitu kan. Dia pakai CR04 kalau nggak salah, masih ingat. Dia pakai CR04, gue pakai CR yang ukuran sejengkal. Itu Madura tapi. Itu kita main bacok-bacokan, Bang. Soalnya gue Udah ngisi. Iya. Udah kuat nih. Soalnya emang awalnya emang gak ada niatan buat kayak gitu kan, buat jaga aja. Karena dia nantangin kan, mau gak mau, Bang. Itu kita main bacok-bacokan, bacok tangan, bacok. Dia jebolnya pas ke-4 kali gue bacok di bagian paha. Dia di bagian paha, gue bacok tuh dia jatuh tuh, Bang. Tangannya gue jepit nih ke ini nih. Yang temennya satu lagi kabur. Enggak nemenin dia, ngebantuin. Gue jepit di paha. Kelingkingnya gue congkel begini pakai itu. Cek gitu. Pakai CR tuh. Pakai CR gue congkel. Cet, sampai terkupas. Anjing merinding gue, bangsat. Lalu terus. Dari situ gue cabut langsung kabur. Karena udah ngelihat dia terkapar, itunya begitu. Pingsan dia. Enggak sih, masih sempet sadar begitu, cuman enggak teriak dia. Gua kabur terus kenceng-kenceng bawa motor, hidupin lagi saya. Enggak tahu udah temen aku kabur kemana. Berarti di situ karena itu lagi dendam lagi tadi, Bang ya. Dari si doinya akhirnya gimana? Dari siapa ya? Si yang lu Yang lu ituin. kelingkingnya tuh. Itu sempet rame, Bang, di Bintaro rame. Pasti panas semua dong. Iya, di Bintaro rame, di Ciputat rame, di Gintung rame. Katanya dia bilang, ada temen yang bilang gini, kemarin belum lama ada kejadian di daerah Bintaro, anak borcil pahanya kena bacok sama kuku kelingkingnya terkupas. Itu kejadian di apa tuh ya? Gue diem aja, Bang. Gue gak mau ceritain. Katanya udah nggak tahu ya, bener Iya, nggak tahu. itu lu. Iya. Wah, kalau gue ceritain ntar gue ceritain ke dia, ntar dia cerita lagi ke orang-orang. Wah, gue kejemput sama Popis. Aduh iya. Bener. Jadi gue diem aja dah, daripada gue gimana. Karena sekarang udah lulus tuh, jadi boleh diceritain. Nah, balik lagi kan ke tetap tatapan muka dong. Kata apa? Akhirnya gimana? Lu setelah melakukan itu ada dampak gak sih dari diri lu? Iya. Kayak ada yang ke rumah lu, ada yang datang ke Kayak- sekolah. Oh, enggak, kalau datang ke rumah enggak, paling di jalan kayak banyak orang yang tiba-tiba mendadak banyak yang memerhatian gue. Jadi gue jadi kayak pusat tuh setiap jalan. Awalnya gue kalau pergi misalnya gue lewat Serua nih, ntar pulang lewat 57. Kadang gue pergi lewat 57, pulang lewat Serua. Kadang lewat Depok muter. Pokoknya muter-muter aja tuh pulang pergi Sampai sekolah. sesugesti itu lu ya. Iya. Jadi malah bikin susah lu ya. Iya. Ngedon, karena ngedon juga kan takut dia bawa lebih banyak lagi, lebih sakti lagi. Pas ntar gue dibalikin lebih banyak. Nah, itu dari kawan-kawannya berarti belum ada ya setelah kejadian itu ya? Dari maksudnya? Kawan-kawannya kan pasti nggak seneng banget tuh Iya. gini. Ada ngebal nggak sih, ngebal gitu? Soalnya gue nggak nyebutin nama, nggak nyebutin sekolah. Jadi di situ beruntungnya. Aman jadinya. Iya. Karena dia nyebutin gue sekolah bunda kandung nih, sekolah borcil nih. Tapi dilihat baseballnya bunda kandung. Ini bocah ngablu nih kayaknya nih. Tapi dia tektokan juga, Bang. Soalnya ke-4 kali baru tembus. Gila, depan-depanan lu tektok sama tektok, dia yang tembus. Iya. Gue enggak. Soalnya gue gimana ya? Gue 2 kali ngisi. Medianya apa, Bang, pada saat itu? Lu memakai wapak atau emang langsung masuk aja? Masuk dalam badan.
Nelen ya. Bang? Iya, kalau yang pertama di Maja sama Bang Arif Bijer sama Bang Alek yang nganterin misi oleh. Woi, Bang Alek. Aduh, yang Iya, dia juga pelopor disuruh lu isi badan lu. Dia juga pelopor itu. Tapi dia enggak ya? Enggak, dia murni kalau dia. Nyuruh orang. Gimana Bang Alek? Nah, ini Bang, maksud gua kenapa lu sampai seniat itu, Bang? Kesel Bang, gimana ya? Gue pengen enjoy aja terus pulang tiba-tiba mendadak ada yang mau nantangin. Kan kalau Betawi ada peribahasanya. Lu jual gue beli, tapi kalau gue lu jual gue borong. Anjing. Borong semua, beli semua cing jadinya cing. Jari itu salah satunya jarinya. Nah, mungkin di kesempatan kali ini mungkin Bang kalau seandainya teman-temannya atau dia nonton, lu pengen mengucapkan sesuatu nih. Iya. Kalau misalkan ada yang Diceritain nih. iya pihak lu yang merasakan Itu gua anjing. Oh ini lu. Oh ternyata dia. merasakan apa yang tadi barusan gue ceritain, gue mohon maaf. Misal lu mau gimana, lu DM aja dah, ntar gue samperin. Gue mau minta maaf secara langsung, bukan mau nambahin permasalahan baru gitu. Keren, salut. Keren. Gue respect. Maksudnya Lu mengakui Iya. dan mau minta maaf. dan pada saat itu pun lu nggak bisa menyebut bahwa dia pelaku dan itu korban. Iya. Karena Sama-sama. iya. Enggak ya? Kita kan pernah ngobrol sama pengacara juga tuh ST4 Cikokol ya kan. Dia ngomong bahwa sama-sama pelaku, Gak ada korban. nggak ada korban. Karena lu pun sama-sama mau gitu ya. sama-sama mau ya. Jadi itu menanggung resikonya. Dan sekarang udah dewasa, ayolah kita inilah berdamai gitu loh, Cing. Berdamai. Ya abang-abang mungkin yang bisa yang ngeliat ini inilah DM aja Bang ya. Iya, dia yang Santai Bang ya. Nongkrong bareng. bareng-bareng. Gue baru minta maaf secara langsung. Gak buat yang baru. Nih kenapa ya seputar lingkungan Bang Alek serem-serem Cing ya? Bener Bang. Soalnya dari abang-abangannya juga Bang yang natarnya gila Bang. Apa sih penataran apa sih di tongkrongan lu? Wah itu yang kalah bacok, yang kalah gampar, yang kalah, pokoknya lu harus dapetin banda dia, lu harus nyagar dia. Kalau udah gitu hasil cagaran yang kita cagar nggak buat kita, buat abang-abang. Ya walaupun itu salah pada saat itu ya. Iya. Dan ya maksudnya dengan lu ada pengalaman kayak gitu akhirnya lu berani bercerita buat seperti ini dan gak ditiru oleh orang lain. Salut gua respect. Emang penataran tongkrong itu dari umur berapa sih? SMP berarti ya? Itu dari SD orang-orang udah pada nongkrong di situ sih. Ada beberapa tongkrongan, ada tongkrongan Steam, ada tongkrongan Perendo, ada tongkrongan Rumah Peang, Rumah Bani. Itu masing-masing jadi tahap SD, SMP, STM. Aduh ada kelas-kelasnya. P2 lagi gitu Bang. Tapi kalau sekarang udah pada ngerangkul semua dari yang SMP sampai yang udah tua udah duduk bareng sekarang. Wah, Sudah kan kalau itu kan masih pada nih gua abang-abangan nih gua ini. Gitu Bang. Iya ngerti gue. Termasuk lu ya Bang ya? Cuma sekarang udah nggak ada kayak gitu di sini. Udah. Kalau sekarang malah di bawahan gua gini Bang, kita galakin dia nggak mau nongkrong lagi sama kita. Iya. Iya. Dan jangan deh. Dan ngeri-ngeri ya. Enggak, gue mau bahas tongkrongan gue sendiri ya. Mungkin apa ya mental anak sekarang beda sama zaman dulu nggak sih? Iya. Bener nggak sih Bang? Kalau dulu kita semakin dikerasin, malah kita malah ngedeketin terus. Malah seneng gak sih? Iya, Bang. Iya, malah seneng anjing. Kalau sekarang beda, digalakin malah ngejauh. Ngambek, ngadu mungkin gitu ya. Karena di kamar udah bisa main PUBG. Di Fire ada, tenang aja kalau punya teman. Aman. Udah bisa sendiri. Iya, zaman sekarang aman sendiri juga. Sampai akhirnya lu lulus Bang ya. Lulus. Sampai akhirnya lulus dan di situ pun lu masih menggeluti inilah ya. Iya. Ribut-ribut kampung gitu. Ada ribut kampung tuh. Sekelas apa ya? Sekelas apa? Gak apa Bang, menurut gua dengan cerita seperti ini kita bertukar pikiran dan menjadi damai sih menurut gua. Itu dari awal nih ya. Itu cerita awalnya ada nih Om Cengkrong, Toha dan lain-lainnya. Itu mau ngambil jatah di Serpong Jaya McD Bang. Itu nggak dapet jatahnya. Jadi dialihin cerita bahwa dia digulung di situ sama orang Buaran. Akhirnya malamnya kita janjian
Ribut tuh gede tuh di depan Unpam yang sekarang nih, Unpam baru. Iya sini. Unpam baru. Itu bang tiga hari 3 malam, tapi malam minggu gitu. Itu dia nggak pernah menang bang. Jebol abis masukin sampai kampung-kampungnya bang. Ya gitu dah. Pokoknya separah itu ya pada Iya, saat itu ya. itu udah banyak juga dari dia yang pada kesayur. Udah gitu nih ya, bukannya gue sombong bang. Iya. Jadi kampungan gue cuman satu kampung doang bang. Itu cuman ada sekitar 1 angkot full. 1 angkot berapa orang sih bang? 46. Iya, 46, 10, 12, iya 16 lah paling banyak, 16, 17. 20-an orang lah. 20 udah ngatap tuh ya. Gendeng. 20-an orang. Kalau dari belah pihak dia ada sekitar 6 kampung yang gabungan tuh. Gokil. Itu tetap habis hancur. Itu Bang Alek juga ngikut. Bukan orang sih lu mah. Bang Ajaknya bukan orang, Bang. Bang Toha juga disebutin mulu tuh di komen. Kalau Bang Toha nonton. Hampir lah. Gokil ya. Respect gua Bang. Pokoknya orang-orang yang selalu bercerita tentang masa lalunya yang kelam, belum tentu nanti masa depannya suram gitu. Gua respect sama lu Bang. Emang di tongkrongan itu ada namanya nggak sih bang? Kalau di sini ada Bang namanya Victor 21. Sekarang lagi kebentuk. Ada dibentuk nih, jadi semua jadi per RT, per tongkrongan di semuanya digabungin Bang. Jadi ada keluarga besar Victor 21. Itu jadi mencakup semua dari yang kecil sampai yang paling tua. Itu anggota sekarang sekitar 200-an orang lah. Di balik nama 21 itu kenapa Bang? Itu bioskop. Bioskop. Yang ditutup ya? Iya. Bioskop yang tutup. Victor juga nama terciptanya dari bioskop. Pikiran kotor soalnya. Iya. Gila. Soalnya itu bioskop setiap hari muternya bukan film-film yang layak tonton. Lu paham. Ayo keren ya. Sekarang malah ini keren, maksudnya bersilaturahmi makin kental Bang ya. Makin kental Bang. Itu Bukber ya? bukber nongkrong bareng. Iya. Semua dari angkatan umur SMP kelas 1 SMP sampai umur 50-45an duduk bareng Bang. Kegiatan positif apa aja bang yang udah dilakuin bang? Ya kayak bukber, berbagi, Salut. gitu Bang. Mungkin next time bakal ada kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi deh. Tapi bukan yang menjurus ke itu ya. Keributan Iya, enggak. Udah berhijrah juga cuy, ingat umur ya. Tangsel bersatu. Tangsel bersatu. Itu kalau Tangsel bersatu beda lagi sih Bang. Oh, beda lagi. Iya, beda lagi Bang. Kita belum gimana? Kita belum diajak apa belum masukin diri ke situ Bang. Itu ada sebagian paling anak-anak dari situ seberang. Oh iya. Itu lu banyak banget peributan ya dari SD sampai setelah lulus pun orang tua lu dengar nggak sih? Enggak. Kenapa bisa nggak dengar? Kan lu ada luka. Oh, kalau yang ini denger. Itu doang. Iya, tapi yang cerita-cerita lain gue bilangin ke anak-anak lain, kalau bisa jangan sampai ketahuan di rumah. Jadi kalau lu boleh ceritain gue di luar nggak apa-apa, tapi lu jangan ceritain gue di keluarga gue gitu mesti. Kalau gimana ya, kalau keluarga gue tahu, Takutnya sedih Bang ya. Iya. Kok begini gitu ya Bang. udah gitu sekarang gue gini Bang. Gak apa-apa Bang. Keren Iya. Buat lu yang masih mandang orang. Gue demen sama mas bertato tuh demen gue keren. Soalnya gue pengen tato juga bang. Celurit aja di sini tato. Biar sangar. Gue pengen ngasih tau gini ya sih, buat lu yang masih memandang orang dari luarnya doang gitu ya. Menurut gua lu aneh sih. Iya. Kan lu nggak tahu orangnya, tapi lu bisa nilai gitu. Lu belum nongkrong bareng, belum duduk bareng, tapi lu bisa menilai orang. Iya. Aneh menurut gua. Fuck off lah. Iya. Kalau kata Bang Bul, fuck off sih. Badabes. Badabes. Apaan sih goblok ke badabes. Gue mau nanya lagi nih masalah tato deh. Lu kan tatoan ya. Iya. Kenapa sih milih tato? Pengen nato kenapa? Karena gue sebelumnya gue resep gambar Bang. Oh, Kayak seni. melukis gitu, ngeresep melukis, gambar-gambar di. Gue juga sempat jadi tukang ini juga, tukang tatonya langsung. Wih, oke.
gambar-gambar di tembok, ngelukis. Art banget lu ya. Art Parah ya. Habis. Jadi akhirnya lu menuangkan itu di tubuh lu ya. Iya. Kan ini kan Nato kan pasti banyak banget hal yang lu dilemain dong. Lu nggak takut? Sempet mikir nggak sih? Gue bisa kerja nggak ya? Itu bang. Pasti dong. Iya. Gue cuman pas dari lulus sekitar abis pembuatan tatonya, gue langsung mikir gini, gue nggak mau kerja selain masak. Oh emang kokil. Gue harus gimana ya, semenjak kerja di bos Binus ini Alam Sutra, gue jadi keren nih kayaknya masak nih. Jadi dia nggak ngaruh ngeliat, nggak ngaruh ngeliat ini bang. Dia jadi ngeliatnya skill kita memasak gitu bang. Jadi gue nggak mau kerja selain memasak. Udah gitu ya. Lu nggak ngeliat dari ini ya, dari Cep Juna ya? Enggak ya? Tapi dia panutan Q juga dia. Q lagi. Arnold ya Bob ya? Arnold. Yang tatuan iya bukan sih? Enggak, Juna lah. Oh Juna yang tatuan ya? Juna Arnold mah yang biasa. Kayak nonton aja lu nyebutin dia. Gue tau aja DJ keren deh. Lu berarti berani hidup gambling kan? Dengan kata-kata orang bahwa lu ditato, lu susah masuk kantoran, lu masuk ini susah, tapi lu berani. Akhirnya ya mungkin suatu saat lu bisa jadi bos kitchen atau restoran. Amin. Karena orang-orang kayak gini gambling, Cing. Hidupnya tuh gambling dan berani buat ngelawan arus gitu. Soalnya banyak juga dari sebagian ini kan orang-orang yang bertato, ada yang punya perusahaan, ada yang jadi bos besar, ada yang ya pokoknya segala macam kehidupan enak dah. Ya semoga aja. Amin. Gua dari Bintarisa, gua selalu support sih bang. Baik lagi gua narasumber bukan sebatas konten doang, kita bisa jadi teman. Brotherhood. Sesuai dengan lu ya. Deb, yo. Brotherhood. Oke. Terakhir kali Bob ya? Iya. Terakhir dari gua sebuah penyesalan apa bang? Dari awal lu lahir sampai sekarang. Ada satu penyesalan, ini satu penyesalan gue tato di muka. Itu aja bang yang paling gue nyesel bang. Gimana ya, soalnya pembuatan ini di luar kendali gue bang, kontrol gue. Jadi gue begitulah, ada neken inilah. Oh lu lagi Posisi nggak sadar? Posisi gak sadar, ngablu pengen dibuat di muka. akhirnya terjadilah itu. Iya, pas bangun sadar, wah ada apaan nih? Gue udah ketawa duluan bang. Gue udah ketawa duluan. Lah kok gini? Iya, ada apaan nih ya kan di muka? Waduh, parah. Permanen lagi kan? Iya, nggak bisa di lagi. Tapi salut bang, gue selalu ini bang, maksudnya ya balik lagi sih selalu menurut gue. Apa sih menurut lu? Apa sih? Pengen ngomong tapi bingung lo goblok. Maksud gue gini, orang-orang yang kayak Bang Monyong atau di luar sana yang dianggapnya selalu rendah gitu kan, masalah tatoan, kriminal segala macam, nggak selamanya lah kayak gitu. Ada titik dimana akhirnya lu bisa bangkit nanti bang. Selalu itu sih gue doain, selalu itu aja bang. Dan kebetulan kesibukan lu apa sih sekarang nih bang? Sebelum lu, oh ya buat yang belum tahu, silakan abang ya. Iya, ditabrak di Pemulang 2. Sebelumnya itu apa bang? Paling jaga-jaga ini parkir, sebelumnya sih masak gitu. Masak, jaga parkir gitu. Paling Ya, sekarang mungkin lagi ini dulu penyembuhan bang ya. iya, Pemulihan. pemulihan. Ya, Bentar doa. lagi sih 90% gitu. Amin. Semoga cepet bang ya. Amin. Main-main bang ya nanti kita bang. Siap pasti. Ada lagi mungkin Cing yang pengen lu sampaikan? Cukup Bob ya. Ya, cukup. Hujan juga nih. Iya, Bang. bisa. Oh iya. Mungkin dari gua, Bang Monyong sama Cacing gitu aja. Kalau ada salah-salah kata gua mohon maaf bang ya. Iya. Sama kalau ada kata. Makasih banyak nih bang udah mau cerita di channel Teresa dan udah mau didatengin sama kita. Siap. Ada pesan terakhir nggak? Buat lo yang masih ada di jalan, yang masih ribut, yang masih begajulan, sudahlah, lo lebih baik gimana ya? Lo lebih baik enjoy. Lo boleh ngeliat ke belakang untuk mengenang masa lalu, tapi bukan untuk diulang.
Udah mungkin gitu aja. Oke. Oke. Oke, makasih Bang Wang ya. Pesannya bisa disimpulkan sama penonton Tarisa karena penonton Tarisa itu sangat-sangat pintar. Iya. Tarisa sangat cerdas nih. Kan? Gokil. Udah mungkin dari gua gitu aja Bang Monyong, Cacing, see you next time. Bang, salam kelingking plastik hitam dulu. Oh, oke. Gimana Bang? Gini Bang. Gimana? Salam Bertiga dong. Iya. Plastik hitam. Plastik hitam channel.